Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka hanya di Alternatif Channel. Channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita ya. Oke, dan di video kali ini saya ingin membahas tentang hal-hal yang berbeda. Namun masih berhubungan tentang kelistrikan ya. Karena di sini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman dan pertanyaan-pertanyaan yang berada di PLN Mobile Group ya, yang mungkin jadi banyak pertanyaan masyarakat ini seputaran tentang listrikan. Oke, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan kemampuan saya dan sesuai dengan pengetahuan saya. Jadi di luar itu mungkin kurang lebihnya saya minta maaf karena mungkin jawaban saya mungkin ada yang tidak memuaskan ya untuk teman-teman yang bertanya. Nah, namun saya akan mencoba menjawab sesuai dengan kapabilitas saya. Nah, yang pertama ini ya, pertanyaan dari Nizmunazeli ya. Ini malam mau tanya kenapa daya 900 kok pakai MCB di meteran 2 ampere, kenapa setahu saya 4. Nah, di sini sebenarnya ya, kalau mau bertanya seperti ini mungkin teman-teman harus bertanya seperti ini harus menunjukkan foto juga ya, dan petugasnya siapa juga. Nanti kalau Pak entah ini pasang baru ataukah pasang lama ya. Di sini teman-teman harus mengunggah foto sebagai acuan untuk para teknisi listrik atau dari pihak PLN untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu ya. Nah, jadi itu kita bisa memberi jawaban yang mungkin lebih pasti karena bisa dicek ya apakah daya tersebut memang sudah 450 VA atau masih atau sudah 900 VA. Jadi nomor meter itu harus teman-teman sertakan ya. Jangan hanya sekedar bertanya saja ya. Jadi untuk pertanyaan harus dilengkapi juga. Kemudian yang pertanyaan yang selanjutnya ini adalah dari Malik Pure Malik ya. Ini mohon saran dari para senior kenapa meter daya saya 450 tidak bisa diisi pulsa seharga 50.000, bisa cuma diisi 20.000 saja. Apa masalahnya? Mohon solusinya ya. Di sini saya ingin menjawab sedikit ya. 450 PA itu kan sebenarnya listrik bersubsidi khusus untuk tetap rumah tangga miskin ya. Kemungkinan ya kalau ini sudah over limit pemakaian ya. Mungkin ada informasi bahwa listrik 450 PA ini ada limitnya atau batas ambang ya isi pulsanya. Jadi mungkin sudah over limit pemakaian. Jadi saya kira ini sudah tidak layak untuk menggunakan listrik 450 volt ya. Volt ampere maksudnya. Nah, mungkin teman-teman harus tambah daya ya, karena saya rasa ini mungkin saja pemakaiannya sudah berlebih ya, lebih dari kategori rumah tangga yang layak mendapatkan listrik 450 volt. Jadi saya rasa petugas yang memeriksa ke lokasi mungkin bisa mengecek apakah masih layak atau gimana ya. Nanti solusi saya sih tambah daya ya, tambah daya ke 900 PA minimal. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Mia Liu yaitu, maaf admin mau tanya apa efek jika meteran 450 dipasang MCB 10 ampere? Terima kasih. Nah, lagi-lagi ini kembali ya ke pertanyaan yang pertama tadi, bahwa seharusnya jika mau bertanya hal seperti ini teman-teman itu harus menyertakan foto ya. Foto sebagai bahan bukti teman-teman berkeluh kesah ya. Jika hanya pertanyaan seperti ini ya mungkin yang jawabannya itu bisa dua arah ya, atau bahkan kita sulit untuk menjawabnya. MCB yang 10 ampere itu entah yang di meterannya atau di KWH-nya 10 ampere atau di instalasinya 10 ampere. Kalau di instalasinya wajar ya, wajar banget itu 10 ampere. Kalau musim-musim sekarang ini sudah pakai 10 ampere dan 2 ampere ya. Kalau di KWH meternya 10 ampere ini teman-teman bisa laporkan ke PLN Mobile ataupun PLN terdekat atau melewat sambungan telepon ya di PLN 123.
Itu cara teman-teman ya, jika memang MCB 10 ampernya dipasang di kWh meternya. Kalau untuk instalasinya itu bisa ya. Nah, selanjutnya dari Arthur Thor ya. Mau tanya admin, kalau daftar pemasangan baru meteran apakah bisa pakai NIDI dan SLO dari tempat lain? Soalnya di daerah saya harus bikin SLO dan NIDI di ULP yang kita mau daftar ya. Begini ya teman-teman, setiap ULP ya, ULP itu memiliki kewenangan berbeda-beda ya. Namun setahu saya kalau di Bali ya, kalau NIDI dan SLO itu ada petugasnya ya. Petugasnya itu khusus di daerah Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Utara, Bali Barat juga ada ya. Namun jika teman-teman kalau memang petugas teknisi listriknya itu mau datang ke rumah kita untuk mengecek instalasi kita, kemudian membuat SLO dan NIDI-nya itu bisa aja sih, namun nanti didaftarkan di oleh petugas tersebut di SLO atau di gerai penyedia SLO itu di sesuai dengan alamat teman-teman ya. Itu biasanya semuanya bisa ya. Namun dengan catatan SLO dan NIDI itu hanya satu kali pakai ya, untuk satu buah instalasi saja, bukan untuk instalasi-instalasi yang lain, dan tentunya bukan SLO bodong ya. Nah, kalau mau teman-teman, SLO itu diterbit setelah ada instalasi. Setelah instalasinya dicek oleh petugas, apakah sudah layak, apakah sudah sesuai standar full PLN ya. Itu baru bisa keluar NIDI dan SLO-nya. Kalau itu belum memenuhi standar dan belum ada instalasi, itu terus terang belum bisa dikeluarkan SLO, kecuali ya oknumnya ada main ya. Kemudian selanjutnya dari Frankie Andreas ya. Mohon maaf admin, saya rencana mau masukkan sambungan listrik baru ke rumah yang 900 PA. Saya ajukan melalui aplikasi PLN Mobile. Setelah isi semua alamat dan NIK KTP saya, jawaban nomor identitas saya dipakai orang lain atau subsidinya sudah dipakai di ID pelanggan orang lain. Sementara saya belum pernah menyambung listrik dari PLN dan saya rasa heran bagaimana orang lain memakai identitas saya tanpa sepengetahuan izin saya. Mohon solusinya, bagaimana cara saya bisa mengambil hak saya yang diambil alih oleh orang lain. Tidak tahu siapa orang tersebut. Terima kasih. Nah, saya juga pernah mengalami hal tersebut dulu ya. Di sini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu teman-teman ada sudah dalam satu kakak, misalnya kita masih satu kakak dengan orang tua ya. Ketika orang tua kita layak mendapatkan subsidi itu mencari listrik ya, otomatis NIK yang ada, NIK KTP, NIK nomor induk kependudukan itu yang ada di satu kakak otomatis sudah menggunakan daripada subsidi listrik ya, subsidi yang didapatkan oleh dari PLN ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, itu mungkin saja ada oknum-oknum tertentu memakai ID pelanggan teman-teman atau NIK teman-teman. Solusinya teman-teman harus datang ke PLN ya, atau ke kantor ULP PLN teman di daerah teman-teman ya. Nah, caranya di sana teman-teman laporkan siapa sih yang kira-kira mau masang, dan teman-teman bilang saja mau mengambil hak teman-teman ya. Dari sana akan kelihatan siapa yang memakainya ya. Kalau memang dari keluarga ya teman-teman, atau dalam satu kakak itu teman-teman sudah memang tidak bisa mengajukan listrik dengan tarif bersubsidi ya. Nah, selanjutnya teman-teman kalau memang orang lain ya teman-teman minta untuk mencabut daripada subsidi dari misalnya tetangga atau orang lain ya. Itu sih solusinya ya. Itu solusi pasti yang pasti dilayani oleh PLN. Kemudian selanjutnya ini ada ya, apakah bisa pasang meter baru kWh meter daftar dari aplikasi PLN? Bisa banget ya, bisa. Namun dengan catatan teman-teman sudah ada instalasi, kemudian sudah didaftarkan ke NIDI dan sudah ada SLO-nya. Itu teman-teman bisa banget untuk mendaftarkan lewat PLN Mobile. Namun ya
Namun setahu saya ya, jika teman-teman misalnya mendaftar ke gerai ya, gerai penyedia instalasi, misalnya teman-teman sudah langsung didaftarkan ke PLN Mobile ya. Teman-teman tinggal bayar. Nanti setelah dapat kodenya itu teman-teman baru bayar ya. Nanti biar aman ya. Jangan bayar dulu sebelum keluar SLO, NIDI dan instalasi dan nomor kodenya ya, nomor kode pembayarannya. Namun jika teman-teman belum ada NIDI, SLO dan instalasi, teman-teman itu tidak akan dilayani oleh PLN ya. Walaupun bisa mendaftar, namun prosesnya agak lama ya. Itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Izin tanya Master, KW meter saya hexing tulisan incheck berkedip padahal MCP pada KW meter sudah dimatikan. Oke. Kemungkinan ini ada kesalahan. Itu incheck adalah cek instalasi ya artinya ya. Itu kemungkinan ada kekeliruan di instalasi pada KWH meter ya. Kalau memang seperti itu, kalau memang sudah dimatikan di MCB-nya ya, atau kemungkinan saja ini perlu di refresh ulang kalau memang itu sudah benar instalasinya. Teman-teman juga perlu cek instalasi di rumah masing-masing ya. Kemungkinan itu kalau dulu sih sering salah pemasangan grounding ya. Kemudian selanjutnya ini mau tanya, bayar iuran listrik terlambat 1 bulan, apakah itu kena sanksi denda atau langsung diputus meternya ya? Soalnya punya mertua saya terlambat 1 hari atau 1 bulan 1 hari ketika mau bayar, keduluan datang petugas PLN dan langsung diputus. Ya itu saya rasa itu memang bisa ya, namun ada ketentuan-ketentuannya. Nanti saya akan tampilkan di sini ya, ketentuan-ketentuan tentang keterlambatan pembayaran listrik pasca bayar ya. Tapi teman-teman, jika untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi, saya rasa lebih baik teman-teman beralih dari listrik pasca bayar ke listrik prabayar ya. Itu akan memudahkan teman-teman ya. Itu kita harus kalau pakai pasca bayar itu memang kelemahannya. Kalau listrik prabayar itu teman-teman tergantung teman-teman memakai ya. Kalau isi pulsa bisa menyala, kalau enggak ya mati ya gitu. Jadi kita tidak perlu lagi berdebat dengan petugas-petugas yang dikirim oleh PLN. Kemudian selanjutnya ini, mohon bantuannya cara cek siapa yang memakai nik KTP saya padahal belum pernah amprah dan saya belum nikah tapi ternyata sudah ada pakai. Kalau belum nikah saya rasa ini sudah pasti bukan dipinjam orang ya, melainkan sudah dipasang di rumah teman-teman ya. Itu karena satu kakak yang memakai listrik 450 volt itu sudah pasti dalam satu kakak itu sudah termasuk penerima daripada subsidi bisnis ya. Itu bukan dari orang lain, ini sudah pasti ya. Kemudian selanjutnya mau tanya, apakah untuk daya 450 PA dan 900 kWh-nya beda? Makasih sudah mau yang mau jawab ya. KW-nya sama, hanya distribusi listriknya yang berbeda ya. Itu dengan berbedanya daripada MCB yang terpasang pada kWh meter ada. Kalau misalnya 450 VA itu terpasang MCB 2 ampere, sedangkan untuk 900 VA itu dipasang 4 ampere ya. Untuk 900 VA-nya dipasang 4 ampere. Itu perbedaannya. Kemudian selanjutnya mohon maaf mau tanya seputar pembayaran listrik. Jadi ceritanya saya pindah kontrakan tanggal 13 Maret 2020, saya bayar listrik sebesar 300 ribuan. Biasanya saya bayar sekitar 320 sampai dengan 350 ribuan. Nah sekarang saya ditagih sama yang punya kontrakan lama untuk bayar. Nah ini teman-teman ya, memang harus bayar sih sebenarnya ya. Ini pindah kontrakannya 13 Maret ya. Yang dibayar itu jelas listrik yang bulan Februari ya. Jadi pemakaian dari tanggal 21 Februari hingga tanggal 12 Maret itu harus bayar listrik lagi ya, karena yang dibayar itu untuk pemakaian bulan Februari. Jadi teman-teman memang harus bayar listrik lagi ya.
Itu kalau kita menggunakan listrik pasca bayar ya. Makanya sekarang biar pada nggak bingung, lebih baik gunakan listrik prabayar atau listrik token. Selanjutnya ini ada Lukman Nul Hakim. Ada pertanyaan lagi. KWH atas nama kakek saya mau ganti ke tarif B1, apakah persyaratannya seperti siup juga harus pakai nama kakek saya atau bisa pakai siup atas nama yang beda? Bisa atas nama beda ya. Hanya saja di sini dengan catatan listrik R1M yang atas nama kakeknya tersebut tidak tercampur dengan listrik rumah tangga ya teman-teman. Yang jelas listrik kalau mau tarif ke B1 itu otomatis KWH meternya atau penggunaan listriknya hanya untuk usahanya saja, bukan tercampur ke rumah tangga. Kalau tercampur ke rumah tangga itu benar nggak bisa dilayani oleh PLN ya. Kemudian selanjutnya mohon tanya para senior, saya pakai KWH 900 PA pasca bayar mau migrasi ke pulsa prabayar lebih hemat mana meternya? Sebenarnya sama saja ya. Tarifnya kalau 900 PA itu kan tarifnya non subsidi ya. Kalau non subsidi itu dari tarifnya itu Rp1.352 per KWH-nya. Pasca bayar dan prabayar itu sama. Kalau masalah hemat atau enggaknya itu tergantung pemakaiannya sama pemakaian masing-masing ya. Namun kekurangan dari listrik pasca bayar itu biasanya ada uang beban yang harus dibayar ya. Kalau listrik meteran nggak ada uang beban ya. Kemudian selanjutnya info dong pasang baru daya 900 watt berapa ya? Sebenarnya sih saya paham ini 900 PA yang ditanyakan ya. Untuk biaya pasangnya itu kalau sudah isi pulsa 20.000 itu harganya Rp866.000 sudah termasuk biaya admin banknya ya. Itu hanya untuk KWH meternya saja, bukan termasuk instalasi, NIDI dan SLO. Biasanya kalau untuk instalasi, NIDI dan SLO itu semuanya tergantung daripada teknisi masing-masing ya. Semuanya punya tarif yang berbeda-beda ya. Kalau di tempat saya, kalau saya biasanya yang masang itu saya kena instalasi mungkin kalau sampai menyala ya sudah sama KW 17 ya, 1.700.000 sudah habis ya. Namun yang menarik di sini ada beberapa komentar-komentar yang saya tahu ya. Di sini ada dari Kang Ari namanya. Murah daya 900 PA 863. Ya benar, itu 863 cuma untuk KWH meternya saja yang dipasang oleh rekanan PLN ya. Kemudian NIDI SLO-nya itu 50.000. Ya kalau penerbitan aja memang harganya segitu ya. Ini 60.000 sih sebenarnya, bukan 50.000 ya. Namun apakah itu enggak dicek ya? Itu dicek. Ini tapi urus NIDI, SLO instalasi sendiri, meter juga pas. Itu lucu ya. Sebenarnya sih ayo pelanggan umum segera urus sendiri aja kok, repot ya. Kalau mau ngirit ya seperti itu. Nah, namun dalam penerbitan NIDI dan SLO-nya itu ada harus petugas ngecek ya standarnya, dan itu biasanya petugas akan minta biaya dan itu wajar banget ya. Nah, di sini sudah ada juga yang jawab 1,7 komplit SLO, NIDI dan instalasi listrik ya, itu termasuk murah ya. Kemudian di sini ada yang bilang 650.000 ya. Itu apanya KWH meternya aja nggak dapat ya. Ya karena nggak semua orang dapat subsidi listrik ya. Beda daerah beda harga ya, itu wajar sih banget. Kemudian selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi. Mohon penjelasannya, apa benar sekarang sudah nggak bisa pasang 2 KWH meter dalam satu rumah dan kenapa alasannya? Terima kasih. Ya benar banget ya. Saya sudah pernah mengalami sendiri ketika saya pasang instalasi di satu rumah untuk 2 KWH itu nggak bisa ya. Akhirnya satu instalasinya saya pindah ke rumah yang lain. Alasan dari PLN, dan ini sudah ditentukan ya, ada peraturan dari PLN bahwa dalam satu rumah yang misalnya kalau di luar Bali itu kan misalnya ada satu rumah dalam
ya dalam satu pekarangan ya, itu nggak bisa ya. Kecuali kos-kosan itu kan kenapa bisa, itu karena memiliki ruangan yang berbeda ya, pintu masuk pintu keluar itu sama-sama berbeda, jadinya bisa. Kalau satu rumah itu memang nggak bisa ya, kecuali bentuk rumahnya seperti kos-kosan itu bisa ya, berjajar itu bisa, setiap setiap ruangan itu bisa dikasih kWh meter. Mau tanya, kalau mau pasang listrik baru tapi serumah ada 2 kWh, ini sudah saya jawab nggak bisa ya. Walaupun udah beda kakak itu nggak bisa. Kalau kecuali teman-teman buatkan rumah joglo misalnya untuk pasang kWh meter barunya, itu eh, rumah kecil sih, itu biar tempat pasang kWh-nya itu bisa ya. Mohon petunjuknya, permohonan pasang baru kok nggak bisa melalui Android, banyak syaratnya, jadi kita mohon petunjuknya. Nah, kalau nggak mau banyak syaratnya, teman-teman harus mencari teknisi listrik atau gerai penyedia ampera listrik ya. Karena memang bukan banyak syaratnya kalau kita mau santai ya lewat gerai. Jadi dari penyedia layanan listrik juga syarat-syaratnya itu juga yang harus diisi sama-sama juga ya, bukan ada yang ribet ya, sama-sama aja seperti itu. Jadi jangan karena mau irit, mau pasang sendiri ribet nggak mau, itu sama saja dengan bodoh ya. Kemudian selanjutnya, KWH tersambar petir, tolong solusinya. Ya, kalau samar sembir ini harus lapor ke PLN ya. Kalau di Bali ini biasanya lapor langsung diganti untuk KWH meternya ya. Itu solusi paling tepat. Jadi nggak ada bertala-tali lagi. Kemudian selanjutnya ini mau tanya para master, KWH 3 fase untuk 10.000 PA itu berapa juta? Untuk 10.000 ya. Ini untuk biaya KWH-nya sekitar 12 jutaan ya, belum termasuk panelnya ya, panel instalasinya, NIDI dan SLO. Itu mungkin biayanya lumayan gede juga ya, di atas 5 juta. Itu tergantung panel yang teman-teman gunakan ya. Itu biaya SLO-nya juga lumayan ya, karena gede listriknya. Kemudian biaya NIDI, biaya pengecekan itu juga ada ya. Oke, sepertinya cuma itu ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab di video kali ini yang berkaitan dengan PLN. Jadi ini cukup banyak, sekitar 23 menitan ya. Oke, semoga video kali ini jawaban-jawaban ini bisa membantu teman-teman ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut jadi bisa terjawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat juga ya untuk video ini. Mudah-mudahan pertanyaan saya yang sesuai dengan kapabilitas saya, jadi nggak melebih-lebihkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yuk.